Ya Allah ya Rabbi, badan semakin tua, udah nggak se-fit dulu lagi. Terasa sepi rumah. Gimana nggak sepi? Punya anak 4, yang 3 sudah lulus kuliah. Ini tinggal yang si bontot ini, sebentar lagi juga udah wisuda. Biaya banyak. Tapi aku tetap bersyukur. Walaupun aku membesarkan mereka seorang diri tanpa didampingi seorang istri. Tapi aku tetap berjuang demi kesuksesan mereka, anak-anakku. Biarin aku habis-habisan juga hartaku. Ini sawah, kebun juga udah habis untuk biaya mereka. Ya, tinggal rumah ini aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh Pak Nopah, silakan masuk Pak. Wih, kirain nggak di rumah Pak. Wah, di rumah terus saya sekarang gimana? Monggo silakan duduk Pak. Gimana bisnisnya lancar? Alhamdulillah Pak, bisnis saya lancar berkat bantuan Pak Moko kemarin sama nemuin ke Pak Ahmad itu loh. Saya cuma bisanya kayak gitu loh Pak Nopah. Iya. Tapi saya salut sama Pak Nopah loh. Sekarang bisnisnya semakin lancar. Kalau aku malah habis-habisan gini gimana coba? Tinggal rumahnya aja Pak. Ya enggak lah Pak, namanya Pak Moko itu kan, tapi kan saya salut Pak dengan Pak Moko. Pak Moko itu istrinya udah nggak ada, Iya. udah almarhum, ngurusin anak 4, coba menjadi bapak dan menjadi ibu Pak. Itu sangat susah loh Pak. Itu karena tanggung jawab Lah, sebagai seorang ayah. Gimana ya? Itu dulu di saat-saat terakhir almarhumah istriku itu kan dia bilang, dia pokoknya ingin saya di sini untuk menuntaskan pendidikan anak-anak saya menjadi orang sukses. Makanya gimana caranya, walaupun saya hidup sendiri, makanya sampai sekarang saya nggak nikah itu kan apa? Saya takutnya nih kalau saya nikah Pak, itu kan nanti, iya nanti kalau istri saya yang baru bisa cocok, bisa perlu dengan anak-anak saya. betul Namanya Pak. anak-anak saya kan banyak karakternya berbeda semua Pak. Iya. Ya saya tahu lah Pak, namanya kita tetangga udah lama. Tapi ya itu tadi Pak, memang anak zaman sekarang itu ya keinginan mereka itu memang ya bisa dikatakan apa yang menjadi keinginan itu harus kan. Ya itu sekarang anak Nah, yang penting Pak sebagai orang tua kayak Pak Moko, saya itu lihat perjuangannya sungguh luar biasa Pak. Pak Moko itu mengikuti apa keinginan anak setelah gitu positif Pak. Nah, ya itu. Walaupun ya dulu loh Pak Moko tanahnya lebar, Jangan bilang tapi masalah untuk dulu kuliah Pak. apalah. Ya, gimana Pak? 4 orang anak loh Pak, kuliah belum untuk kebutuhannya segala macam ya. Apalagi usaha saya kan semakin agak merosot waktu itu kan. Terpaksa sekarang. Untung ada Pak Nopah kadang-kadang ngasih tender itu aja. Berarti yang masih kuliah tinggal si Ida ya, si umur saya. Iya. Iyalah, bentar lagi loh. Udah selesai juga kan. Dan tapi yang gimana? si ini, si Rina, Rina udah semua kok, 3-3-nya udah semua. udah semua. Udah selesai semua. Ya tinggal indahin aja, tinggal luntasin indah aja. Bungsunya ya Pak. Iya. Ya walaupun dengan resiko ya saya tinggal ini aja, ya tinggal rumahin aja Pak, saya usahanya Pak sekarang. Gimana lagi Pak? Dari tadi Pak. Udah Rin. Berarti Rina ya bentar lagi apa mau merantau Pak? Ya enggak tahu itu. Ya kalau pengennya Rina sih gitu Pak, pengen merantau lah Pak, cari pengalaman biar kayak teman yang lain. Wih, berarti soalnya aku juga udah ada daftaran kerja kok. Kamu udah ada daftaran kerja tuh? Lah kok nggak ngomong sama Papa? Ya kan belum pasti Pak. Masih pilih-pilih aku. Iya. Mana yang kira-kiranya cocok sama Rina, itu yang aku masukin Pak. Oh ya bagus. Yang penting menurut Bapak itu apa yang terbaik untuk kamu, Bapak dukung aja loh. Ya Pak. ya iya, tuh bapak kamu sungguh orangnya hebat loh Rin. Berarti kamu harus nurut sama bapak kamu. Iya Pak. Kalau Dia rela berkorban untuk anak-anaknya loh. tapi ya gini loh Pak, masalahnya itu satu. Apa? Kan Rina itu pengennya buka salon.
buka salon itu kan perlu biaya Pak. Bapak tahu sendiri kalau semisal di kota, Mm-mm. belum lagi nanti nyewa tanahnya, terus buat bangun salonnya. Tuh, kira-kira aku tuh butuh modalnya 50-an juta Pak. Iya. Itu Oke, buat ya. modal awal itu 50-an juta. Ya gimana, apa kan namanya juga Rina pengen usaha biar mandiri, terus biar punya penghasilan sendiri. Siapa tahu Rina sukses. Tapi memang benar juga Pak. Ya, bener. Terkadang itu ya keinginan si Rina mungkin di itu bisa dikatakan sudah punya link. Mbak, aku kerjasama sama Ya, namanya usaha memang kita nggak tahu Pak. Cuman kan kalau niatnya memang mau benar usaha, insya Allah Nah, ya, tapi berhasil ya, Pak. uang dari mana tuh Bapak Tapi ya sebanyak banyak itu? banget. ya Bapak tolong usahain cari lah Pak. Kalau semisal Bapak nggak ada, terus Rina gimana? Nggak jadi dong buka usahanya. Kamu jangan bingung. Pokoknya nanti gimana caranya, demi kebaikan kamu, pokoknya Bapak akan usahakan uangnya itu. Nah gitu Udah, Pak. kamu jangan punya penting, kamu bisa kerja. Nah, terus kamu tetap giat dengan pekerjaan kamu, mudah-mudahan sukses doi ya. Amin. Udah kalau gitu, Pak aku mau keluar dulu karena Pak Mau kemana? Oh iya, biarin. Kemana lagi? mau ke tempat temen lah, biasa ngomongin itu. Pekerjaan ini? Ini yang Yaudah. penting beneran. Iya, iya, Uang, nah, iya Pak. nanti Bapak nyariin uang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tuh, Pak. Gede ya Pak. Tuh, uang Udah Pak dari yang sabar, mana? pasti ada Pak jalannya Pak. Pak, gimana? Ya udah Pak yang. Pak, assalamualaikum. Si Boris Udah bangun kamu, Leh? udah gede ya. Padahal Baru dulu, bangun tidur Bor. dulu kan cebol sendiri Pak ya. Ya sekarang Iya. walaupun tetap agak pendek sendiri, tapi ya alhamdulillah. Main-main di sini ya. Mirip Indah tapi loh Pak. Ya namanya saudara loh. Kalau si Rina kan mirip Rizky. Ah, Hmm. Saya mau geser ke sana sebentar nggak apa-apa ya? Oh, Kurang nggak enak apa-apa. soalnya. Ya iya iya. Nggak apa-apa Bor. ada apa lagi kamu, Leh? Ini biasanya gini, Pak Nova. Hmm. Boris ini kalau deket-deket bapaknya ada maunya biasanya. Oh, Bapak udah hafal aja. Ya hafal. Bapak itu hafal dengan anak bapak satu-satunya udah hafal. Ada apa lagi? Enak, Pak. Ini ada anu, nggak apa-apa Bor. Saya ini Pak Nova itu udah kayak saudara loh. perlu uang, Pak. Ya nggak banyak sih. Untuk nggak apa sampai- lagi? Paling nggak sampai 100 juta kok, Pak. Saya mau ceritanya, saya ini ada teman saya nawarin. Heeh. Bukan nawarin, kerjasama ini, Pak. Heeh. Jadi setengah-setengah sahamnya. Mau buka bengkel di kota sana, Pak. Pinggir jalan gede. Yang mau masuk tol. Oh, yang tol Di sana. iya, yang tol Rame itu. Iya, sebelah kiri jalan itu Heeh. udah ada ruko kosong. Nah, itu Heeh. dia yang bangun sama tanahnya. Jadi Boris ini tinggal ngisi aja, Pak. Kayak spare part mobil, motor kayak gitu. Ya, kisaran dananya sih kisaran ya bawahnya 100 juta lah, 90-an. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kan buat masa depan aku, Pak. Iya, Masa iya. nggak bisa. Ya iya sih, Leh. Bener sih. Aduh, banyak ya. Ya, itulah Boris. buka usaha loh. Luar Tadi- biasa. Tadi Mbak kamu, Rina, ada kerjasama katanya buka salon sama temennya. Perlu dana 50. Kamu berapa? 90, Leh? Saya 90, Pak. Itu aja belum apa-apa loh, Pak. Parpat mahal loh, Pak, mobil ini. Udah Pak yang tenang aja Pak. Insya Allah pasti ada jalan-jalannya Pak. Kita nanti cari jalan keluar Pak. Pak mau pernah bantu saya. Semoga saya bisa bantu pikiran juga Pak. Biar bagaimanapun, Gitu, Pak. biar bagaimanapun mereka juga kan ya. Tapi enggak, di sana itu rame loh. Kamu mau masuk tol itu Iya kan. sih, memang Ya benar. tahu Bor. Nah, Yang ruko di sebelah kiri masuk tol itu, yang ada musola kecil itu toh. ya seperti Ya Bapak tuh mau rame sekali itu. rame sekali. Tapi gini loh Bor. Strategis. Ya namanya usaha itu kan memang butuh modal besar. Nah, iya. Cuman ya itu tadi ya sabarlah. Ya duit segitu nggak dikit tuh Bor. Banyak itu. Tapi kan Bapak udah pasti punya loh, Pak. Segitu mah. Gini Pak. Ya kalau memang itu pasti nanti ada jalannya lah Pak. Ya, Insya Allah. ya sejelas gini aja, Leh ya. Pokoknya kamu sabar, yang penting sabar ya. Nanti Bapak nanti mau usahakan gimana caranya dapat uang itu untuk modal kamu. Tapi nanti kalau kamu usaha, kamu yang benar-benar ya. Ini Tuh, demi Bor, masa depan kamu loh. Iya, Pak. dengerin bapak kamu ngomong. Ya, insya Allah nanti Bapak gimana caranya. Jangan lama-lama ini soalnya cuma 3 harian, Pak.
Makanya ini kan nggak ada Pak, 3 hari kan masih ada tempo 1, 2, 3 kan. Ingat Bor, bapak kamu tuh rela berkorban untuk anak-anaknya Bor. Ya, makanya Jadi juga orang ingat tua. jasa-jasa Bor, jangan kamu mengecewakan bapakmu. Iya, Yang penting kamu pokoknya kerja sungguh-sungguh, iya Pak. udah jangan berbuat yang macam-macam, fokus sama usaha kamu supaya sukses untuk masa depan kamu itu aja. Iya Pak. Ya, kamu amin. tenang, Biar pokoknya sukses. Bapak akan usahakan gimana caranya dapat uang itu. Ya, pokoknya itu cuma 3 hari lah Pak. Ya insya Allah. Ini saya mau keluar dulu lah Pak. Iya. Ini pamitan nih, Pak. Iya ya. Hati-hati Le ya. Ya udah, Ya. hati-hati. Ingat orang tua kamu Bor, bapak kamu, jangan aneh-aneh kamu. Udah yang sabar Pak. Sabar gimana Pak? Bapak mau mecah ini Pak? Insya Allah pasti ada jalannya Pak. Saya yakin dengan Pak Moko. Pak Moko itu orangnya kuat Pak, bisa menyelesaikan masalah Pak. Wah, di sini. Loh, Pak Nova, Rizky, dari jam berapa, Pak? Pak Nova? ya barusan lah. Wah, Sehat kamu Ki? alhamdulillah. Kamu gak aneh-aneh lagi toh? Ya enggak dong, Pak. Oh ingat zaman dulu loh Pak, bawa anak gadis orang itu loh, kayak bapaknya aja. Bapaknya enggak Oh, Pak. kirain. Bapaknya setia-setianya umat Bapak. Tapi ya memang hebat Rizky. Dia itu temannya, saya lihat anak-anak orang kaya loh Pak. Kamu mau kemana Le? Kok udah pakai jaket dulu? Ini loh, Pak. Aku tuh mau nemuin kawanku yang katanya mau apa namanya? Mau buka usaha properti Oh, terus? bahan-bahan kayak gitu ya. Ya ini kita mau konfirmasi, soalnya kan banyak di luar sana ini apa yang buka-buka properti itu bersaing di bidang properti itu kan berat. Mm-mm. Nah kita di sini tuh pas itu tadi malam bilangnya sih kita kalau mau misalkan emang pengen naik ya mau nggak mau kita butuh dana besar. Nah dibilang kayak gitu. Nah ini tadi aku niatnya nyari bapak ke belakang tuh pengen nanyain itu. Bapak dari tadi pagi ke sini loh, habis ngopi tadi Properti kesini. itu apa sih? Properti itu kita kayak nyiapin ini loh, apa barang-barang yang dibutuhin konsumen kayak misalkan Pulpen gitu. nah itu bisa jadi itu contoh kecil. Kalau yang kita garap itu kan kayak misalkan properti rumah, pembuatan rumah, Oh, alah. pembangunan jalan. Hebat itu Pak. Itu urusannya desain itu Pak. Ya desainernya udah ada sih untungan kawan. Cuman ya itu tadi. Arsitek Pak. Masalahnya cuma satu. Apa itu? Biayanya itu Pak gede banget. Berapa? Lagi. Ya kalau tadi malam sih kisaran 15 juta mungkin. 15 juta ya jauh banget Pak Mas Yan. Berarti itu Masih gede loh terlalu Pak. kurang. Katanya Itu- tadi pulpen tadi. Ya itu kan contoh kecil loh Pak maksudnya. Yang kita garap ini kan masalahnya proyek-proyek yang besar. Kayak misalnya pembangunan rumah, pembangunan jalan kayak gitu. Itu minim-minimnya pun 50-60 jutaan Pak. Ayo. Kamu berarti kayak konsultan gitu ya? Ya bisa dibilang kayak gitu sih Pak. Luar biasa. Punya anak kayak Rizky bangga tuh kan Pak. Dia itu bisa desain loh Pak. Ya dia kan kuliahnya di arsitek Pak. Oh arsitek tuh. Iya. Iya kebetulan ya. Saya lulusan Oh, arsitek, tak Pak. kirain teknik mesin. Teknik mesin Bukan. sih ini. Boris. Oh Boris. Iya. Lah Mas Hebat. Boris tadi kemana Pak? Dia tadi ya bilang sama kamu tuh kan, seperti kamu juga, dia mau ada kerjasama buka bengkel. Oh ya berarti benar. Mbak kamu Rina tadi yang bilang sama bapak, dia mau buka salon kerjasama dengan temannya juga. Dia perlu dana juga, banyak banget lagi. Banyak itu Riz. Udah Pak yang sabar Pak. Pasti ada Pak jalan keluar Pak. Saya yakin Pak Moko itu bisa Pak melewatinya Pak. Tapi Berapa nanti- tadi? Le? Berapa tadi? Ya kisaran 60-70-an lah. 60-70-an. Ya nanti kan Iya. kalau misalkan itu jadi ya Pak ya, itu bisa 3 kali 4 kali lipat kita dapat. Gitu ya. Insya Allah lah ya, nanti gimana caranya bapak nyari juga lah. Ki, Gimana? kamu sebagai anak, kamu harus membahagiakan orang tua kamu. Oh ya pasti Ingat sih, Pak. bapak kamu itu sudah berkorban untuk anak-anaknya. Pasti sih, Pak. Bapak kamu sampai nggak menikah hanya untuk kamu sama kakak-kakakmu, adikmu. Ingat Ki, orang tua cuma satu. Dia bisa ngurusin banyak anak. Tapi anak belum tentu bisa ngurusin orang tua. Itu kalau misalkan kamu bisa ngurusin orang tua, insya Allah pahala kamu luar biasa. Ingat itu,
Jangan sampai lupa kamu sama orang tua kamu. Pak, Walah, Indah mau kuliah ini. udah siap kan, Dok? iya Om. Mau ini loh, Pak. Kamu salim dulu sama Om Nova. Kamu ini gimana sih, Indah? Tamu juga selonang-selonang. Kalau Ini, Indah, ini ada kalau- apa lagi nih? kalau Indah ini miripnya Boris ya, Pak? Ya makanya tingginya anak saya ini ada 4, yang 2 tinggi. Kayak ibunya. Kalau sini sama siapa? Sama si Durina loh, Pak. Nah, Sama ya. iya. Ya gitu kan anak saya. Ini kamu apa ini? Kamu lendat-lendat gini kayaknya ada sesuatu lagi nih. Ada apa lagi? Mau minta bayaran buat wisuda 25 juta. Ada nggak? Aduh, Duh, duit terus lagi, duit lagi. Ya gimana mau? Kapan itu batas terakhir? 30, ini udah tanggal 22. 2 hari lagi, Sudah Pak. lagi, Pak. Ini yang baris tadi 3 hari. Ya sudah, iya ya. Bapak usahain. 25 ya. Iya. Mau berangkat? Oh, berangkat sendiri. Ya yang anterin. Adik kamu anterin dulu. Tuh, biasanya gitu. Halo. Yaudah, aku pamit dulu Pak Nova ya. Mau dulu ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya kalau saya jadi Pak Moko, ini saya nggak sanggup kayaknya tuh, Pak. Nah, terus gimana coba Tapi Pak? jangan luar biasa, Pak. Asli, Pak. Dari Rina, Boris, Rizky, sama Indah. Keluar dari tadi kok bisa Duit semua. duit ya? Tapi kan itu untuk pekerjaan mereka untuk masa depannya. Tapi Ini gini, kalau Pak. nggak saya turunin bingung gimana? Tapi gini ya, ini saran Pak, karena saya dulu kan sering dibantu sampean. Saya makanya itu nggak bisa bantu materi, maksudnya gini loh Pak, hanya mungkin saran Pak, kira. Iya. Kalau tadi saya mau ninggalin Pak Moko ya bisa aja, cuman kan saya kok kayaknya kasihan. Tapi apa yang menjadi keinginan anak sampean, insya Allah bisa terwujud Pak. Amin amin, mudah-mudahan bisa Sukses karena ya berarti sampean selama ini, apalagi sampean bisa nyekolahin sampai kuliah semua loh, sampai wisuda Pak, sampai mereka itu punya keinginan untuk usaha Pak. Saya salut dengan mereka Pak. Ya, tapi ini Pak, yang saya bingungkan sekarang ini Modal ya Pak. dari mana coba? Jangan saya udah nggak punya. Kalau nggak gini aja Pak, ya ini saran loh Pak. Kemarin kan untuk kuliah segala macam kan udah jual tanah hampir 5 hektar tuh Pak. Nah, paling kemungkinan ada satu nih Pak solusinya Pak. Udah nggak apa-apa lah. Saya habis-habisan nggak apa-apa. Rumah sama karangan belakang gimana Pak? Ya itu, saya udah mau habis-habisan nggak masalah. Yang penting anak saya bisa kerja. Toh nanti kalau saya tua ke depannya itu, masa sih anak saya nggak mau ngurusin saya saja. Pak Nova, saya minta tolong coba carikan orang yang mau beli rumah ini sama pekarangan ya Pak. Iya Pak. Tapi gini Pak. Oh iya Pak. Jadi gini Pak, nanti saya tak cariin pembeli. Nanti berarti Pak Moko gini Pak, rumah saya kan yang dekat balai desa itu kan kosong, yang ada pohon mangganya. Ya rumah orang tua saya. Kan itu kan nganggur tuh Pak. Adik saya kan sudah nggak ada dan nggak punya anak, jadi kan ahli warisnya ke saya. Terus rumah itu kan sebenarnya mau tak rehab, mau tak kontrain, cuman tapi saya masih mengingat masa lalu. Pak Mo udah tinggal di sana aja. Yang penting rumah ini dijual pekarangannya untuk anak-anak Pak Moko sama anak Pak Moko. Amin amin amin. Terima kasih Pak. Secepatnya Pak Nova coba ya nyari informasi kalau dia mau beli rumah ini biar saya jual. Yang penting nanti bisa cukup untuk modal anak saya dan kuliah. Iya Pak. Nah, untuk si Induk Indah juga nggak mungkin kan saya mau bedakan. Dan nanti setelah lulus kuliah kalau dia mau kerja ya tuh nanti saya mengisikan uang untuk biar dia bisa buka usaha atau kerja. Oke. Siap, nanti Bener Pak Nova ya, minta tolong secepatnya ya Pak. Iya iya. Biar Pak yang sabar ya Pak. Iya. Semoga ini menjadi yang terbaik Pak. Iya. Assalamualaikum. Bisa. Iya Pak. Aduh Pak, Rina ini masih banyak kerjaan loh Pak. Pelanggannya pada datang, mana salon itu rame banget. Kalau enggak gini aja loh Pak, Bapak telepon yang lain aja lah. Kayak si Boris, Rizky atau si Indah.
kalau aku hari ini bener-bener sibuk. Diberobatin dulu aja lah, terserah mau diberobatin kemana. Orang udah tua juga kok, wajar kalau sakit-sakitan. Nah, Pak, udahlah ya Pak. Ini aku ditungguin sama pelanggan-pelanggan, gak enak. Bapak ini makin hari makin nyusahin ya. Tiap hari Pak Nova telepon terus. Kenapa sih udah tua, bukannya tahu diri malah nyusahin anaknya kalau kayak gini. Kayaknya aku harus telepon Boris, Rizky sama Indah ini. Kalian, pokoknya temui aku di sini nanti tak Sherlock. Ada yang mau dibicarain, penting banget. Cepetan. Alah Mbak nggak mau tahu, pokoknya kalian kesini. Kalau disuruh Mbaknya itu yang dengerin toh. Ada apa sih Mbak? Kamu nunggu dulu si Rizky sama Indah, kok belum kesini padahal udah telepon. Tadi aku bilang cepet-cepet kesini kan, ada perlu loh. Emang ada keperluan penting apa sampai ngumpulin semua? Nanti kita bahas kalau mereka udah datang. Kayaknya ini ya mobilnya si Rizky sama Indah. Ya nggak tahu aku. Ya, turun dulu. Ya. Lama banget sih kalian? Iya gimana pakai mobil macet lu di sana Mbak? Macet, Mbak. Kalian tahu nggak? Tak suruh kesini tuh ngapain? Emang apa? Kenapa ada urusan? Kok kayak mendadak gitu sih? Bapak sakit. Bapak sakit di kampung. Terus tadi Pak Nova nelpon katanya Bapak pengen kita pulang. Kalau aku nggak bisa karena aku sibuk. Kalian ini mendingan samperin dulu Bapak, Gih. Kita Kamu juga Bor, nggak bisa Rizky deh. apa Indah itu? Kita berdua nggak bisa Mbak. Mas Boris aja lah. Malah nyuruh yang tua kalian berani-berani. Ya bukan berani-beraninya, kita Sorry, ada nggak bisa meeting. bengkelku lagi rames. tuh. Kalian ini loh, Mbak itu juga kerjanya itu cuma di situ loh. Mbak itu kerja sama orang, di sini sama orang. Mbak juga sibuk. Kalian sempetin lah. Yang minta uang paling banyak di sini siapa? Kamu. Ingat, yang minta duit paling banyak dia, yang minta kuliah dia. Jadi Nah. kalian berdua. Kita nggak bisa, kita nggak bisa. Ini lagi ada meeting. Ada deadline, meeting, Oh. ketemu Tapi tuh klien. Bapak itu tiap hari nelpon, terus aku tuh sampai pening loh, Dek. Kalau Mbak ini juga aku dari tadi ditelepon. Kalian di tahu jalan nggak? tuh. Bapak itu sakit-sakitan, udah tak suruh berobatin, katanya nggak punya duit, nggak punya ini. Kalian samperin aja pakai duit kalian dulu lah. Ya udahlah, di TF aja Mas. Kirim ke Pak Nova. Orang Bapak itu mintanya salah satu dari kita Ya itu masalahnya suruh kita pulang, nggak kalau bisa ke sana loh Mbak. Iya, Kita berdua Mbak, nggak itu bisa ke juga sana. Ya masa semuanya nggak bisa ke sana? Tahu aku. Ya Kalian- gimana? Wah, aku juga bagi banyak pelanggan. Kalian tuh kamu juga anak terakhir. Ya bukan masalah anak terakhir, anak pertama loh Mbak. Masalahnya emang nggak ada waktu. Kita aja kesini tadi nyempet-nyempetin kok. Terus ini gimana ini? Siapa nggak mau tahu aku udah di WA-in terus tuh. Mbak Di aja lo bengkel yang cuma kesana, ada Mbak. karyawan. Iya Nggak loh, bisa Mbak. nyambat. Terus salon Mbak gimana kalau semisal bukan Kan Mbak bisa yang ditinggal. Loh, Iya, kan ada kalau karyawan semisal nggak sih? bukan Mbak yang nyalon, nanti pelanggan-pelanggan pada kabur, soalnya yang bisa itu di sini Mbak cuma ngerekod berapa orang. Kamu tahu kan salon Mbak itu rame banget. Lah udahlah, paling Bapak juga sakit biasa kayak biasanya itu loh. Iya loh, Mbak, paling Yang cuma batuk-batuk, demam demam, doang. masuk angin. Tapi kan tiap hari ditelepon terus kan sih, apalagi Pak Nova bilang katanya anaknya disuruh pulang. Alah, udah Enggak nggak usah lagian dipikirin. bapak juga udah tua ya, udah biarin sih. Paling cuma Nanti juga sembuh sendiri. Udahlah gampang nanti di TF sama Mas Rizky. Apa Mas? Yuk, ini dari tadi udah diteleponin sama kliennya. Yaudah ya. Aduh, Udah sakit biasa. Nanti kalau misalkan pengen butuh kiriman duit aku transferin aja. udahlah, aku tak duluan, ini udah kamu kemana Dek? ada parah man, ini udah mau ngambil unitnya ini di bengkel, habis benerin. Yaudah. Tuh urus aja sendirilah bapak kamu itu. Bapak kamu yang minta modal banyak kamu. Ini gimana kok malah semua pada nggak bisa? Udahlah pusing aku lama-lama mikirin. Allah. Astagfirullah.
Ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Nasibku seperti ini, ya Allah. Sekarang aku tinggal sendiri. Untung aku punya teman baik sekali. Aku dikasih tumbang rumah ini. Ini aku kangen dengan anak-anakku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pak Moko. Pak, Ya Allah. Gimana kondisinya, Pak? nggak tahu ini Pak. Semakin lama terasa aku kondisiku semakin buruk Pak. Obatnya udah diminum, Pak? Udah Pak, makasih Pak. Kemarin udah dicarikan obat. Dan terima kasih sekali lagi Pak Nopo sudah membolehkan saya tinggal di rumahnya Pak Nopo. Nggak apa-apa, Pak. Saya ini bisa bantu seperti ini, Pak. Pak Moko yang sabar ya, Pak. Ini masalah anak-anak Pak Moko. Kemarin saya sudah nelpon sama mereka, tapi mereka katanya masih sibuk, masih belum bisa pulang, Pak. Tapi saya juga, ya Allah, Ya, mungkin mereka memang betul-betul sibuk Pak Nopo. ya mungkin seperti itu, Pak ya. Cuma terus terang Pak, terus terang aku di sini kangen sama anak-anakku. Semenjak mereka merantau, udah bekerja sendiri, dan aku udah sangat bahagia Pak, karena anak-anakku semua sudah pada sukses. Cuman ya Allah, aduh, nggak pernah jemput bapaknya. Aku kangen juga sih Pak sama mereka Pak, ingin ketemu. Ya, Pak. Saya tahu, Pak, apa yang dirasain Pak Moko. Mungkin mereka lagi sibuk, Pak. Ya, Pak Moko, yang penting tetap doain mereka, Pak. Kalau saya tetap Pak, sebagai orang tua tetap. Seperti apapun itu anak saya tetap mendoakan terbaik untuk mereka Pak. Cuman Pak, yang saya takutkan satu Pak, kalau saya nggak punya waktu Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong seperti itu, Pak. Kita kan nggak tahu, Pak, namanya mau itu. Semoga Pak Moko diberikan kesehatan terus, Pak. Walaupun keadaan Pak Moko lagi sakit kayak gini, tapi saya yakin lah, anak-anak Pak Moko pasti pulang ingat sama Pak Moko. Jadi Pak Moko, yang penting apa yang menjadi tugas bagi orang tua, Pak. Saya tahu persis, Pak, dari dulu sampai akhirnya mereka sukses, Pak. Memang mereka sudah bertahun-tahun nggak pulang. Cuman Pak Moko jangan berprasangka buruk dengan mereka, Pak. Pokoknya yang saya ingat selama mereka itu bekerja, baru satu kali mereka itu pulang Pak. Itu aja waktu hari Idul Fitri. Itu pertama kali mereka Berangkat, kerja itu, Pak. ya udah kelihatan suksesnya. Setelah itu udah nggak pernah jenguk bapaknya. Nanti tak telepon lagi, Pak, si Rina, Boris. Minta tolong kalau bapaknya sakit, Pak bilang aja. Ya, Minta tolong Pak. udah. Nanti tak telepon mereka ya, Pak. Saya tak ke tempatnya Pak Lurah dulu. Nanti biar nanti saya hubungin mereka ya. Yang saya takutkan kalau nggak ada waktu untuk saya. Pokoknya Pak Moko berdoa, doain anak-anak Pak Moko semoga mereka sukses, Pak ya. Ingat sama orang tua. Pak Moko, yang penting obatnya diminum ya. Nanti tak telepon mereka. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tega bener sih mereka. Pak Moko, bapaknya sendiri berkorban untuk mereka, sekolahin sampai berhasil, sampai sukses. Memang bener-bener Rina, Boris, Rizky, Indah. Ya Allah, jangan sampai mereka menjadi anak durhaka, nanti nyesel. Telepon lagi lah. Nggak aktif lagi si Rina. Boris. Halo, assalamualaikum, Bor. Iya, ini saya mau ngabarin lagi, Bor.
Bapak kamu kan sekarang sakit keras, tolonglah pulang. Bor, ingatlah perjuangan orang tua kamu, Bor. Perjuangan orang tua kamu sampai kamu sukses. Nanti kamu nyesel, Bor. Apalah harta kalau kamu nggak bisa nengokin orang tua kamu, sini orang tua kamu. Bor, jangan kayak gitu. Memang sibuk, tapi tolonglah luangkan waktu kamu, bilangin kakakmu sama adik-adikmu. Ya, nanti jangan sampai menyesal kamu. Kamu masih punya orang tua, sayangi mereka, sayangi bapakmu. Jangan sampai kamu nanti hidup kamu berantakan. Ya ingat, pulanglah. Kalau sampai kamu nggak pulang, kamu nyesal nanti. Udah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, masih ngeyel ya Allah. Kasihan Pak Moko. Ya Allah, kok aku jadi kayak gini ya? Baru aja ngerasain usaha bener-bener sukses, belum ada seberapanya, malah sekarang aku bangkrut kena tipu. Aku pikir aku nambah cabang, bisnis sama temenku bakal sukses lagi, malah ternyata sekarang aku habis-habisan bangkrut ditipu. Kok bisa-bisanya kalah saing sama bengkel sebelah itu. Waduh. Tapi emang aku akui bengkel sebelah itu spare part lengkap. Pelayanan bagus. Sedangkan karyawanku semua yang tadinya di bengkelku pindah semua ke sana. Akhirnya aku apa? Gulung tikar. Rugi banyak, utang sana sini. Aduh. Masa ya aku mau minta duit ke bapak lagi nih, buat bikin usaha bengkel lagi, tapi di kampung sini aja. Ini mau sampai mana ini? Sampai Kayak gini. Mas. Ya ini kalau Mas merasa nih kayaknya gara-gara kita dulu nggak jengukin bapak, Kita kena terus aja kita paling juga ya, Mas ya. kita nggak ngabarin bapak. Penjualan menurun sampai kita gulung tikar, mobil dijual, kita pulang kampung aja nggak bawa saku. Baju seadanya doang tinggal ini. Yuk motor nyebrang dulu bentar. Udah motor makannya lihat-lihat dong. Mas Boris, Kok pada di sini kalian? Boris, Ketemu di sini. Rizky, Indah, Iya, aku mau pulang sih. kalian kenapa kok sekarang pakaian kalian kayak gini semua? Ya kamu juga ngapa Mbak nggak pakainya kayak gini? pakainya Aku kemarin bangkrut habis ditipu. Lah, bangkrut? Iya, Kok Bor. bisa? Aduh. Nah, terus kalian ini kenapa ini nasibnya? Dulu itu makan jangan sombong, sekarang bangkrut mampus kamu. Lah, terus kamu sendiri Aku apa namanya? anu apa? Aku kalah saing sama bengkel. Kalah saing terus sekarang bangkrut. Sama aja. Sama Bor. aja Mas, Kamu juga Mas jangan ngomong-ngomongin sombong ya. Mbak Rina. Terus kalian berdua ya kita nggak bangkrut sih, cuma gulung tikar aja. ya sama aja. Duh, kok nasib kita berempat kayaknya Iya loh, begini Mbak. ya. Kita kayak kurang beruntung loh. Bisa ketemuan di simpangan jalan kayak gini loh. Memang Ya aku juga Aku- nggak tahu Mas. udah nggak punya tempat tinggal, jadi pengen pulang aja ke Sama Rumah. kita berdua. Sama Aku malah mau minta ke bapak, mau minta duit lagi buat di bengkel, tapi di kampus ini lah. kok minta duit Kamu lagi. minta duit Kamu terus loh minta. Mas. Mas. Pak sakit aja kamu nggak ngirim toh? Oh, Kata siapa kamu? Masa ngirim? dengerin, Ngirim 2 juta. dengerin kalian, Cuma 2 2 juta juta dapat ngirim apa? nggak apa-apaan itu. dengerin kalian. Kok aku ngerasa kita kayak gini karena nggak berbakti sama bapak ya. Kok sakit? Aku juga di jalan nih. Kayaknya kita kualat loh. Namanya juga orang tua, kalian nggak tahu dulu bapak sampai jual rumah pekarangan buat modal kita usaha. Pas kita udah sukses bukannya nyamperin bapak sesempatnya malah kita Ya Kemarin itu aja sih. bapak sakit kita cuma bisa ngirim duit. nggak bisa. kayaknya Nah bener itu deh. yang aku kepikiran terus. sampai Kalian tahu sekarang. sendiri kan bapak berjuang sendiri besarin kita berempat sampai jadi orang, sampai lulus kuliah, sampai sukses, tapi kita lupa sama orang tua. Kayaknya bener deh kita kena karma.
kita daripada masih di sini tidak ada orang juga mending kita langsung ke bapak minta maaf. Gitu yuk. Ayo. Udah langsung ke sana yuk. Loh, Mbak, Kok ada bendera? ini bendera Kuning ya? kuning. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Anu itu mungkin siapa namanya? Tetangga apa gimana? Ya kayaknya Enggak, tetangga tapi lah. di rumah berapa ya, Mbak? Itu tuh ada yang bersih-bersih, coba tanya mas-mas itu. Ini juga ada bunga-bunga loh. Mas, Salam. ini mau nanya, masnya kok bersih-bersih di sini siapa ya, Mas? Oh, saya ini ponakannya Pak Nopal lah. Terus kalian ini siapa ya? Oh, keponakannya Pak Nopa. Iya. Oh, enggak, itu kok ada bendera kuning. Siapa yang meninggal? Kalau kalian anaknya kok kalian nggak tahu kalau Pak Mongko hari ini meninggal? Astagfirullahaladzim. Bener. Kalau ngomong tuh dijaga mas. Iya Gak bener. usah sembarangan kayak gitu mas. Pak Moko meninggal. Maksudnya Pak Moko gimana? Meninggal gimana? Ya ini kan di rumah ini kan tinggal saya nih. Karena kan saya bersih-bersih. Loh, Pak Nopa nggak masih di mungkin makam. Pak Moko meninggal, Mas. Mungkin Bapak. Bapak, ini Mas pasti bohong ya, Mas. Gak usah ngomong sembarangan lah mas lah. Lah terus saya kalau ngomong sembarangan lah ini buktinya ada bendera kuning terus ada bunga-bunga Lah, kayak terus? gitu. Bapak Mas. Ini Pak Moko udah dimakamkan. Iya, Pak Mongko udah dimakamkan. Serius lah mas, jangan kayak gitu loh mas. Serius. Tunggu aja bentar lagi pasti Pak Nopanya pulang. Ya Allah, Oh, nah itu Pak Nopa. Pak Nopa, Pak ini gimana Pak? Bapak ceritanya Kok Bapak bisa Bapak, meninggal. kok Bapak Jelasin dulu pak. Ini meninggal Pak maksudnya Nopa nggak kayak gimana? ngabarin Pak? Enggak. Pak, kalian mau kesini mau ngapain? Aku mau minta maaf sama Bapak Pak. Katanya kok Bapak udah nggak ada, ini bohong kan Pak? Pak Nopo kok nggak ngabarin sih Pak? Bapak kan yang meninggal. Rina, Rizky, Indah, Boris. Kalian merantau bertahun-tahun. Kalian lupa sama orang tua kalian. Iya kan? Iya makanya Hah? saya kesini mau minta maaf Pak. Kalian nggak berpikir dulu bapak kamu nyekolahin kamu, sayangnya bapak kamu sama kalian sampai kalian sukses. Bapak kamu jual pekarangannya, rumahnya, berkorban hidupnya demi kalian. Apa kalian? Ditelepon sibuk. Bapak kalian sakit. Bapak kalian butuhkan kalian, Bor. Rizky, di saat lagi susahnya bapakmu, di saat sakitnya bapakmu, bapak kamu merindukan kalian. Anak-anaknya yang dibangga-banggakan. Tapi apa coba kalian? Sibuk ngurusin kalian sendiri. Egois, mementingkan diri sendiri. Bapak kalian merindukan kalian, pengen dengar suara kalian. Kalian memang anak-anak yang gak punya berterima kasih sama orang tua. Kalian tahu kan, bapak kalian sudah gak ada, sudah meninggal. Di saat bapak kalian terakhir-terakhirnya, apa coba yang diingat? Anak. Bapak kalian berdoa semoga anak-anaknya sukses, rukun. Doain orang tua kalian. Bapak kalian doain kalian. Tapi kalian sebagai anak sama sekali nggak peduli dengan orang tua. Nyesel apa yang kalian lakukan. Sekarang Jangan. kami nyesel Pak. Nyesel kan kamu? Pak, tolong antarkan kami ke makam Bapak. Iya, Pak. Sekarang kalian sudah tahu kelakuan kalian, perjuangan orang tua kalian. Sampai detik ini kalian baru tahu. Pulang, bapak kalian sudah nggak ada. Sekarang terserah kalian. Saya sudah nggak bisa ngomong lagi, Pak. Saya sudah mengingatkan dulu.
Bapak kalian sayang kalian, bapak kalian peduli sama kamu, tapi kamu nggak peduli. Terserah. Anterin saya ke makam bapak saya, Pak. Pak, tolong anterin kami ke makam, Pak. Udah, terserah. Pak. Terserah. Pak, tapi tolong anterin kami lah, Pak. Saya tahu kalian sudah bangkrut kan semuanya. Iya, Pak. Itu karena kalian tidak peduli dengan orang tua kalian. Ingat, orang tua kalian sudah nggak ada. Kalian harus doain dia. Kalau memang kalian mau selamat, ingat, urusi diri kalian sendiri. Mbak, kayak mana ini, Mbak? Gimana? Sekarang kita mau kemana? Ayo ke makam sekarang, Mbak. Mbak, ayo kita ke makam sekarang. Jangan diem di sini, Mbak. Ayo, Mas Bor, ayo lo Mas. Kita ke makam dulu. Jangan diem di sini, Mas.